Namaku Bayu, usia 26 tahun. Malam itu, sekitar pukul 12:30 aku sedang mengendarai motor sendirian pulang dari rumah Arif, temanku di kampung sebelah. Kami habis nongkrong sambil nonton bola. Awalnya aku mau nginap, tapi aku ingat besok paginya harus kerja. Jadi, mau nggak mau, aku harus pulang malam-malam. Jalan yang aku lewati ini sebenarnya sudah sering aku lalui sejak SMA. Jalannya panjang, sepi, dan di beberapa titik bahkan gak ada rumah sama sekali, cuma kebun bambu, pohon pisang, dan sawah yang gelap gulita. Lampu jalannya jarang, kadang ada, kadang mati. Yang paling bikin merinding, di bagian tertentu ada tikungan besar dekat kebun bambu yang katanya angker. Dulu pernah ada cerita, seorang sopir truk meninggal di tikungan itu karena menghindari sosok perempuan berambut panjang yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Sejak itu, warga setempat sering memberi peringatan, kalau lewat sini malam-malam, jangan menoleh ke kebun bambu. Aku sih biasanya cuek, tapi malam itu, entah kenapa suasananya beda. Angin yang lewat rasanya dingin sampai menusuk tulang, dan suara jangkrik yang biasanya riuh malam itu terdengar seperti pelan dan terputus-putus. Begitu aku sampai di tikungan besar itu, aku otomatis mengurangi kecepatan. Lampu motorku menyorot ke kiri, dan disitulah aku melihatnya. Sebuah warung kecil berdiri di pinggir jalan, tepat di depan kebun bambu. Lampunya remang, seperti lampu minyak yang berkedip-kedip. Warungnya terbuat dari kayu yang warnanya sudah lapuk, atapnya seng berkarat. Dan di depannya ada papan tulisan tangan yang sudah pudar, "Warung Bosarni, buka mulai tengah malam." Aku langsung heran, aku sudah puluhan kali lewat sini, tapi siang hari aku tidak pernah melihat warung ini. Setauku di lokasi itu cuma ada tanah kosong dan beberapa batang bambu besar. Jangan-jangan warung dadakan, pikirku. Tapi siapa yang jualan tengah malam di jalan sepi begini? Awalnya aku mau langsung tancap gas, tapi perutku mulai berbunyi. Dari sore aku memang belum makan. Bau masakan tercium samar, terbawa angin wangi bawang goreng, rempah, dan sesuatu yang membuatku menelan ludah. Akhirnya aku berhenti di depan warung itu. Suara motorku pelan-pelan mati. Dari dalam, terdengar suara sendok yang beradu dengan piring, dan suara langkah kaki yang pelan tapi teratur. Aku membuka pintu warung yang terbuat dari kayu tipis, dan bel kecil di atasnya berbunyi nyaring. Di dalam, aku melihat seorang wanita tua duduk di belakang meja panjang. Umurnya mungkin sekitar 60-an. Dia mengenakan kebaya hitam dan selendang merah yang disampirkan di bahunya. Kulitnya pucat kekuningan, dan matanya tajam, seperti sedang meneliti setiap gerakanku. Rambutnya disanggul rapi, tapi beberapa helai berwarna putih jatuh di sisi wajahnya. "Selamat malam, Nak," ucapnya dengan suara serak namun jelas. "Mau makan atau mau beli nyawa?" Aku mengernyit, lalu tersenyum kaku. Kupikir dia hanya bercanda untuk memecah suasana. "Makan aja, Bu. Ada nasi goreng?" Dia tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Ada, duduklah. Makan cepat-cepat." Ya, aku duduk di bangku kayu dekat jendela. Tanganku mengetuk pelan meja, mencoba mengusir rasa aneh yang mulai muncul. Pandanganku berkeliling. Warung itu kecil. Hanya ada 3 meja kayu dan 6 kursi panjang. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih yang sudah memudar. Kebanyakan bergambar orang-orang yang aku tidak kenal. Tapi yang paling membuatku merinding adalah rak besar di sudut ruangan. Di rak itu tersusun rapi toples-toples kaca berukuran berbeda-beda di dalamnya. Bukan kerupuk atau bumbu dapur, melainkan benda-benda aneh. Rambut yang dikepang, potongan kuku, gigi. Bahkan ada satu toples yang berisi sesuatu yang bentuknya mirip jari manusia yang sudah mengering. Aku mencoba menahan rasa mual. "Bu, itu apa?" tanyaku akhirnya. Wanita tua itu menoleh perlahan, menatap ke arah rak itu, lalu kembali menatapku. "Itu pesanan orang, nyawa yang mereka jual dan nyawa yang mereka beli." Aku tertawa kecil, berusaha menganggap itu cuma candaan, tapi tatapan matanya serius. Tidak ada tanda-tanda ia sedang bercanda. Beberapa menit kemudian, dia kembali sambil membawa sepiring nasi goreng. Wangi sedapnya langsung menusuk hidung, membuat perutku semakin lapar. Aku mengambil sendok, tapi sebelum aku menyuapkan makanan, pertama terdengar suara keras dari belakang warung seperti seseorang berteriak kesakitan. Disusul suara benda jatuh. Aku menoleh, tapi Bu Sarni hanya tersenyum tipis. "Kalau mau selamat," katanya pelan, "habiskan makanmu sebelum ayam berkokok." Aku menelan ludah. Suasana semakin menekan. Lampu minyak di meja bergoyang pelan. Cahayanya menari-nari di wajah Bu Sarni. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan aneh dalam diriku untuk mematuhi perkataannya. Saat sendok pertama masuk ke mulutku, rasanya luar biasa gurih,
hangat dan membuat tubuhku seketika rileks. Tapi di balik rasa nikmat itu, ada sensasi aneh di lidahku. Seperti ada sesuatu yang asing, tak bisa ku kenali. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu malam itu, aku tidak sedang makan di warung biasa. Sendok kedua dan ketiga masuk ke mulutku dengan cepat. Rasa lapar yang sejak sore tadi mendera membuatku lupa sejenak pada keanehan warung ini. Namun, di sela kenikmatan itu, ada perasaan yang sulit kujelaskan. Setiap kali menelan, seperti ada hawa dingin yang turun dari tenggorokan ke dadaku, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Bu Sarni duduk di kursi panjang seberang meja, mengamati aku makan tanpa berkedip. Tatapan matanya tajam, seperti sedang menghitung setiap suapan yang aku ambil. Tangannya yang keriput bergerak perlahan, menyapu-nyapu permukaan meja dengan kain lusuh, walau meja itu sebenarnya sudah bersih Bayu. Ucapnya pelan. Aku spontan berhenti mengunyah. "Loh, kok ibu tahu nama saya?" Tanyaku kaget. Dia tidak langsung menjawab. Senyumnya melebar, menampakkan gigi-giginya yang hitam dan jarang-jarang. "Aku tahu semua nama orang yang duduk di sini, karena setiap yang singgah, nyawanya sudah terdaftar." Bulu kuduku berdiri. Nafasku sedikit tersendat. Aku berusaha tertawa kecil untuk meredakan suasana, tapi tawa itu terdengar sumbang di telingaku sendiri. "Maksudnya, terdaftar gimana, Bu?" Dia tidak menjawab, hanya berdiri perlahan, lalu berjalan menuju rak penuh toples di sudut ruangan. Tangannya meraih salah satu toples berukuran sedang. Di dalamnya ada cairan kuning keruh, dan hatiku langsung tercekat. Di tengah cairan itu, ada sesuatu yang bergerak pelan. Aku mencondongkan tubuh, mencoba melihat lebih jelas, dan nyaris menjatuhkan sendok saat menyadari apa yang kulihat. Bayangan wajahku sendiri. Mataku di dalam toples itu terbuka lebar, seperti sedang menatap keluar. Aku mundur, kursi kayu yang kududuki bergeser menimbulkan suara seret di lantai. "Apa ini? Kenapa ada wajah saya di situ?" Suaraku meninggi. Bu Sarni berjalan mendekat, membawa toples itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di meja di depanku. "Itu, nyawamu, sudah ada di sini sejak kau melangkah masuk," ucapnya datar. Aku merasa darahku mengalir lebih cepat. Tanganku gemetar. Ini gak masuk akal. Dia menatapku lama. "Kalau kau mau pulang dengan selamat, kau harus tukar nyawa. Tidak ada yang gratis di warung ini. Semua yang makan di sini harus membayar dengan nyawa. Kecuali dia membawa nyawa lain untuk ditukar." Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Aku melirik ke arah pintu, tapi tubuhku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan pundakku. Bahkan untuk berdiri saja rasanya mustahil. Suara langkah kaki terdengar dari sudut ruangan lain. Aku menoleh dan terkejut melihat ada seseorang duduk di kursi dekat jendela, padahal aku yakin tadi tidak ada siapa-siapa di sana. Dia seorang pria muda, mungkin seumuran denganku. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak-gerak seperti berbisik. "Dia adalah orang yang tidak mau membayar," kata Bu Sarni sambil menunjuk ke arah pria itu. "Raganya terjebak selamanya di sini, sementara nyawanya jadi milik orang lain." Aku menelan ludah. Kalau aku setuju tukar nyawa, gimana caranya?" Tanyaku lirih. Dia tersenyum tipis. "Bawa kemari satu nyawa lain sebelum fajar. Kalau kau akan duduk di kursi itu seperti dia." Aku ingin protes, tapi suara dari luar warung membuatku terdiam. Suara mesin motor mendekat, lalu berhenti tepat di depan warung. Dari celah jendela, aku melihat seorang pria paruh baya mengenakan jaket ojek online turun dari motornya. Dia membuka helm, menatap warung ini dengan raut penasaran. Bu Sarni melirik ke arahku. "Kesempatanmu sudah datang," bisiknya. Aku menatap pria ojek itu ketika ia melangkah masuk. Dia tersenyum ramah padaku. "Lagi makan juga, Mas?" "Wah, saya baru tahu ada warung di sini. Tumben buka malam-malam." Aku mencoba membalas senyum, tapi wajahku terasa kaku. Dalam kepalaku, pikiran berkecamuk. Inikah nyawa yang harus aku tukar untuk selamat? Bu Sarni mempersilahkan dia duduk di sebelahku. "Makan dulu, Nak, gratis. Untuk yang pertama kali datang," katanya. Pria itu tertawa kecil. "Wah, rezeki banget kalau gitu." Aku hanya diam. Tapi tatapan Bu Sarni dari seberang meja seperti pisau yang menusuk, menuntut jawaban. Dia ingin aku melakukan sesuatu. Segera, perlahan, aku mulai menyadari warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah tempat transaksi, tapi yang diperjualbelikan bukan barang, melainkan nyawa manusia. Dan malam ini, aku adalah salah satu barang dagangannya. Dia mulai bercerita kalau malam ini sebenarnya dia ingin langsung pulang, tapi tiba-tiba lapar saat lewat jalan. "Ini," katanya, "seperti ada dorongan untuk berhenti.
Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Dorongan untuk berhenti, sama persis seperti yang aku rasakan. Bu Sarni berjalan ke dapur. Langkahnya pelan tapi terasa berat di telingaku, seperti dentang jam tua yang menghitung waktu mundur. Dari dapur terdengar suara logam beradu, lalu suara lirih, seperti orang menangis. Pria ojek itu tidak menyadari apa-apa. "Mas dari mana? Kok makan sendirian?" tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya menjawab singkat, "Dari rumah teman." Suaraku terdengar datar, karena pikiranku sedang kacau. Lalu aku teringat kata-kata Bu Sarni, bawa kemari satu nyawa lain sebelum fajar. Ini artinya aku harus memilih, mengorbankan pria ini, atau aku sendiri yang akan menjadi korban. Tiba-tiba Bu Sarni muncul kembali, membawa 2 piring nasi goreng. Satu piring ia letakkan di depan pria ojek itu, satu lagi di meja, di hadapanku. Ia menatapku lama. Tatapan itu bukan sekadar menuntut, tatapan itu memerintah. Aku tahu, jika aku diam saja, waktu akan habis. Ayam akan berkokok, dan aku akan duduk di kursi sudut itu. Seperti pria pucat yang tadi, dengan tangan gemetar, aku mencoba bicara. "Mas, kalau boleh tahu, di rumah ada siapa?" tanyaku. "Entah kenapa, di rumah cuma istri sama anak. Anak saya baru umur 3 tahun, jawabnya sambil tertawa kecil. Jawaban itu membuat perutku mual. Aku memejamkan mata. Bagaimana aku bisa mengorbankan seorang ayah yang punya anak kecil? Tapi rasa lemas di tubuhku makin menjadi. Tanganku mulai dingin. Pandangan mulai berkunang-kunang. Aku tahu, ini tanda kalau waktu hidupku tinggal sedikit. Bu Sarni mencondongkan tubuh ke arahku dan berbisik, "Kalau kau ragu, aku yang memilihkan untukmu." Sekejap kemudian, pria ojek itu tiba-tiba turbita. Tangannya memegang leher, wajahnya pucat. Aku melihat ke arah Bu Sarni, dia sedang memegang segelas air. Tapi di dalamnya ada cairan berwarna hitam pekat. Dia meletakkan gelas itu di meja, mendorongnya ke arahku, "Berikan padanya," ucapnya pelan. Jantungku berdetak kencang di kepalaku. Hanya ada 2 pilihan. Kalau aku memberikan gelas itu, dia akan mati, dan aku bebas. Kalau tidak, aku akan menjadi penghuni warung ini selamanya. Tanganku terulur pelan, memegang gelas itu. Pria ojek masih terbatuk, matanya mulai memerah. "Mas, air, tolong." Suaranya parau. Aku memandangnya lama, lalu memandang gelas di tanganku. Napasku tercekat. Aku merasakan detik-detik terakhir sebelum mengambil keputusan. Akhirnya, aku meletakkan gelas itu di depannya. Dia mengambilnya tanpa curiga, lalu meminumnya habis. Beberapa detik kemudian, tubuh Niakoku, matanya membelalak, lalu jatuh tersungkur di meja. Udara di warung tiba-tiba terasa dingin menusuk. Bu Sarni tersenyum lebar, matanya merah menyala. Dia mengambil sebuah toples kosong dari rak, lalu dari mulut pria itu, seperti ada asap putih tipis yang keluar, berputar-putar di udara, dan masuk ke dalam toples. "Bagus, Nak. Kau sudah mengerti cara kerja warung ini," katanya sambil menutup rapat toples itu. Aku hanya duduk terpaku, jantungku masih berdegup keras. Bu Sarni lalu mengambil toples lain yang berisi wajahku tadi dan membukanya. Seketika aku merasa tubuhku lebih ringan, napasku kembali normal. Dia lalu menyimpan toples berwajah pria ojek itu di rak. "Nyawamu bebas, tapi ingat, hutang nyawa tak pernah benar-benar lunas. Suatu saat, kau akan kembali ke sini," ucapnya pelan. Tanpa bicara, aku bangkit, berjalan keluar warung. Udara malam menyambutku dengan dingin yang aneh. Motorku hidupkan, dan aku melaju tanpa menoleh lagi. Beberapa ratus meter dari sana, aku memberanikan diri melihat ke spion. Jalan di belakangku kosong. Tidak ada warung, tidak ada lampu minyak, tidak ada Bu Sarni. Namun, ketika aku sampai rumah, jam menunjukkan jam 4:57. Aku masuk kamar, menyalakan lampu, lalu bercermin. Saat itulah aku melihatnya. Di leherku ada garis hitam melingkar seperti bekas tali, dan di sudut cermin, samar-samar, terlihat sosok wanita tua berselendang merah, tersenyum. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan kebun bambu. Tapi setiap beberapa minggu sekali, tepat tengah malam, aku mencium aroma nasi goreng itu di kamarku. Dan setiap kali aroma itu datang, aku tahu Bu Sarni sedang memanggilku kembali.